Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalani aktivitas ya. Oke, hari ini kita kembali belajar bersama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD atau MI dengan tema Qadha dan Qadar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Hari ini kita akan belajar tentang memahami makna qadha dan qadar. Ayo anak-anak, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Apa sih artinya dari qadha dan qadar itu? Ayo, kalau menurut kalian qadha dan qadar itu apa? Kejadian yang seperti apa? Ayo. Iya, betul sekali. Qadha dan qadar itu adalah salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa anak-anak? Ya, rukun iman yang keenam. Jadi, iman kepada qadha dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Jadi sudah seharusnya kita sebagai orang muslim harus percaya adanya qadha dan qadar. Sudah disyariatkan oleh Allah ya, bahwa kita sebagai umat muslim kita harus percaya bahwa qadha dan qadar sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengertian qadha. Qadha adalah keputusan ataupun ketetapan terhadap suatu ketentuan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya sejak zaman azali. Qadha adalah suatu ketetapan yang tidak dapat diubah, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat ditolak oleh manusia itu sendiri. Jadi, qadha itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali dan tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali Allah. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qadar yaitu qadar menurut bahasa memberi kadar atau aturan ataupun ketentuan. Sedangkan secara istilah yaitu segala ketentuan ataupun keputusan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya.
Qadar adalah suatu ketetapan atau suatu keputusan yang masih dapat diubah oleh manusia dengan ikhtiar atau usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Beriman kepada qada dan qadar yaitu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya dan segala sesuatu yang terjadi kepada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara qada dan qadar yaitu qada adalah rencana Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah hasil ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan antara qada dan qadar itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena mereka memiliki hubungan antara satu sama lain. Hubungan antara qada dan qadar itu biasa disebut dengan takdir. Nah, kita akan belajar tentang takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Takdir yang pertama yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq artinya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat dirubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar. Contohnya, dari bodoh menjadi pintar. Berarti usahanya apa anak-anak? Belajar. Dari miskin menjadi kaya, usahanya berarti apa ya? Bekerja, menabung. Nanti kita akan menjadi kaya. Dari sakit menjadi sehat, usahanya dengan cara berobat. Jadi, kalau takdir mu'alaq itu kita masih bisa mengubah ketentuan dari Allah, asalkan kita mau berusaha. Sedangkan untuk takdir yang satunya yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku pada diri manusia dan tidak dapat dirubahnya. Contohnya, hari kiamat. Tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan datang. Hari apa tidak ada yang tahu. Kapan, di mana itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Terus planet berputar sesuai dengan porosnya. Karena kalau tidak sesuai dengan porosnya, berarti mereka akan bertabrakan. Bumi akan hancur pasti. Selanjutnya ada kematian seseorang. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak pernah tahu kita meninggal karena sakit atau karena alasan yang lain. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takdir mubrom yang pasti tidak bisa diubah. Baiklah anak-anak, kita sampai di akhir pembelajaran ya. Jangan lupa qada dan qadar itu adalah sebagai salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai umat muslim harus percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah ketetapan dari Allah yang sudah ditulis sejak zaman azali atau di Lauhul Mahfuz. Nah, hubungan antara qada dan qadar itu adalah takdir.
Sedangkan takdir itu tadi dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq itu yang masih bisa diubah asalkan kita mau berusaha. Sedangkan takdir mubrom itu adalah takdir atau ketentuan yang sudah tidak dapat diubah oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahui. Oke, baiklah anak-anak. Coba tulis ya di kolom komentar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak ya? Semoga pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan anak-anak. Dadah.